إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam sangat memperhatikan berbagai kebaikan-kebaikan untuk umat manusia. Bahkan agama Islam ini datang dengan membawa maslahat yang murni dalam ajaran-ajarannya, serta menyingkirkan segala mafsadah yang akan mengenai umat ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan melalui sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, dan agama adalah nasihat. Mereka para sahabat mengatakan, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pimpinan muslimin dan awamnya kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sampai 3 kali, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Ini menunjukkan bahwa agama ini benar-benar datang sebagai nasihat bagi apa yang disebutkan tadi. Betul-betul agama ini menginginkan kebaikan untuk semuanya. Nasihat sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa maknanya adalah iradatul khair lil mansuhi lahu, keinginan baik terhadap siapa yang diberi nasihat. Yani ahibati fillah rahimakumullah, niatan baik, keyakinan yang baik terhadap sesuatu, maka itu disebut nasihat. Sehingga ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam ditanya untuk siapa atau terhadap siapakah niatan baik dan keyakinan baik tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab secara berurutan. Yang pertama adalah lillah, untuk Allah Azza wa Jal. Karena Allah Azza wa Jal yang maknanya nasihat untuk Allah, maknanya adalah keyakinan yang benar, keyakinan yang baik terhadap Allah Azza wa Jal, dengan meyakini wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, satu-satunya ilah yang benar. Mengakui bahwa Allah Azza wa Jal satu-satunya yang memiliki sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang maha tinggi. Mengakui rububiyah Allah Azza wa Jal sebagai Rabb sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Sebagaimana kita meyakini bahwa tiada sekutu bagi Allah Azza wa Jal, tidak ada sesuatu pun dan apapun yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jal. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah batil. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya kalaupun disebut ilah, maka itu ilah yang salah. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Hal itu karena Allah lah yang benar dan semua yang mereka seru, mereka ibadahi selain Allah Azza wa Jalla adalah batil. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan konsekuensinya adalah bahwa kita kalau begitu harus beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Kita menunjukkan semua bentuk peribadatan kita dan semua niat-niat baik kita dalam ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengibadahinya dengan penuh raghbah wa rahbah. Raghbah wa rahbah, dengan kita betul-betul tadarru', betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah kita, dan dengan rasa takut dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dengan rasa mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ahibati fillah rahimakumullah, tentunya segala syariat yang kita lakukan, baik itu dalam menjalankan suatu perintah atau menjauhi semua larangan, betul-betul ini dalam rangka tunduk kepada Allah Azza wa Jal, sebagai realisasi daripada keyakinan yang benar dari diri kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sekilas makna tentang nasihat lillah, nasihat untuk Allah Azza wa Jal, keyakinan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi mengatakan wali kitabih, nasihat untuk kitabnya, yakni kalau begitu keinginan yang baik dan niatan yang baik serta keyakinan yang baik terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan kita meyakini bahwa sesungguhnya itu merupakan kitab yang sebenar-benarnya Allah turunkan dari langit, kitab yang Allah Azza wa Jal turunkan sebagai petunjuk bagi kita, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata, wa bayyinat, sebagaimana juga disebut al-furqan, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Kita meyakini bahwa kitabullah yang Allah turunkan tersebut tiada kekurangan padanya, tiada kepalsuan padanya, tiada kebohongan padanya, dan kitab tersebut betul-betul yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada yang terbaik dan terlurus. Ahibati fillah rahimakumullah, dan konsekuensinya kita harus mengamalkan segala apa yang ada dalam kitab tersebut dari perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya, serta meyakini apa yang mesti diyakini dari berita-berita yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana konsekuensinya juga kita hendaknya berusaha memahami dan lebih daripada itu berusaha untuk menghafal apa yang kita mampu dari Al-Quranul Karim. Adapun mentadaburi, maka itu merupakan suatu kewajiban, karena Al-Quranul Karim tidak diturunkan kecuali untuk ditadaburi, dipahami makna ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Quran atau pada kalbu-kalbu mereka ada penutup-penutupnya. Kitabun anzalnahu liyadabbaru ayatih, sebuah kitab yang kami turunkan agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, setelah kita mentadaburi ayat-ayat tersebut, kita pun berkewajiban untuk sungguh-sungguh di dalam mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari hukum-hukum yang terkandung padanya. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mengambil pelajaran Al-Quran dari Nabi SAW, mereka tidak hanya mengambil lafaz-lafaznya, belajar bagaimana membacanya atau menghafalnya, tapi mereka betul-betul berusaha untuk mengetahui maknanya. Kata mereka, kunna la natajawazu 10 ayat,
dahulu kami tidak melewati 10 ayat hatta nata'allama ma fiha minal ilmi wal amal, sampai kami mempelajari apa yang ada di dalamnya, yang terkandung padanya dari ilmu dan amalan-amalan. Kemudian berikutnya Nabi SAW mengatakan wali rasulihi, dan ini sebagai nasihat untuk rasulnya. Nasihat untuk rasulnya, yakni keinginan yang baik terhadap rasulnya, niatan yang baik terhadap rasulnya, dan keyakinan yang benar yang baik terhadap rasulnya alaihi salatu wassalam. Dengan kita mengimani bahwa beliau alaihi salatu wassalam benar-benar seorang yang diutus oleh Allah azza wa jalla sebagai utusan Allah. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Qul ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah, wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Sehingga kita berkewajiban terhadap Rasulullah alaihi wasallam untuk meyakini bahwa beliau betul-betul utusan Allah. Beliau bukan seorang rasul yang menobatkan dirinya sebagai nabi ataupun rasul, tapi beliau adalah seorang yang diangkat oleh Allah azza wa jalla, diangkat sebagai nabi kemudian sebagai rasul, diutus oleh Allah azza wa jalla membawa syariat ini untuk disebarluaskan kepada manusia. Ahibati fillah rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk nasihat kita terhadap Rasulullah, keyakinan yang benar terhadap Rasulullah adalah kita meyakini kebenaran apa yang disampaikan oleh beliau, meyakini kebenaran apa yang disampaikan oleh beliau, sehingga ini juga berkonsekuensi agar kita menaati beliau. Ta'atuhu fi amar, ta'atuhu fi ma amar, wa tasdiquhu fi ma akhbar, wal intiha amma anhuna wa zajar, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dengan menaati beliau pada apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang, serta meyakini dan membenarkan apa yang beliau beritakan. Demikian pula tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Inilah ringkasan daripada nasihat lirrasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana ini berkonsekuensi agar kita betul-betul taat dan mencintai beliau alaihi salatu wassalam, mendahulukan beliau alaihi salatu wassalam daripada semuanya, mendahulukan beliau alaihi salatu wassalam sekalipun daripada ayah dan ibu kita dan orang-orang yang sangat kita cintai. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Seseorang di antara kalian tidak disebut beriman sampai dia mencintai aku lebih daripada cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada manusia seluruhnya, mendahulukan beliau alaihi wassalam daripada seluruhnya. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan ini berlaku tentunya baik dalam perkara-perkara usuluddin, pokok-pokok agama, ataupun cabang-cabang perkara agama. Yang dimaksud yakni perkara-perkara hukum yang terkadang dianggap sepele oleh sebagian manusia. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan aplikasinya pula adalah kita senantiasa mendahulukan ajaran beliau daripada hawa nafsu kita, daripada keinginan-keinginan kita dan keinginan keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ani lima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa agama ini adalah nasihat li a'immatil muslimin, untuk para pimpinan kaum muslimin. Pimpinan kaum muslimin selama mereka yakni sebagai seorang muslim yang salat
seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, seorang muslim yang tidak keluar dari keislamannya, maka wajib kita berikan an-nasihah lahu, niatan yang baik dan keinginan yang baik terhadapnya, keyakinan yang benar terhadapnya, kewajiban apa yang mesti kita lakukan terhadapnya. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan para pimpinan kaum muslimin yang dimaksud, baik dari al-imamul a'zam, pimpinan tertingginya, sampai kepada para umara, para qudat, para pemimpin yang di bawahnya, para qadhi, para hakim yang mengikutinya, dan seluruh orang-orang yang di bawah kepemimpinannya yang menjadi kepanjangan tangan daripadanya, maka semuanya masuk di dalam apa yang disebutkan dalam hadis ini. Makna nasihat terhadap mereka, yakni dengan kita meyakini bahwa kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang sah sebagai seorang muslim yang memimpin kaum muslimin, dan kewajiban kita untuk mendengarkan dan taat terhadap perintah-perintahnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Ati'uni ma ata'atullah." Hendaknya kalian taat kepadaku selama aku taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Alaikum bis-sam'i wat ta'ah." Hendaknya kalian mendengarkan dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak hamba sahaya dari negeri Habasyah. Ahibati fillah rahimakumullah. Para sahabat pun radhiyallahu anhum ajma'in telah diberitahu oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam akan adanya para pimpinan yang sifatnya ta'rifun wa tunkirun. Kalian tahu perkara-perkara yang baik darinya dan kalian mengingkari perkara-perkara yang buruk darinya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nunabidhum bis-saif?" Wahai Rasulullah, tidakkah kita melawan saja mereka dengan pedang-pedang kita? La ma aqamu fikumus shalah. Jangan kalian lakukan selama para pemimpin itu melakukan salat. Ahibati fillah rahimakumullah. Ini yang wajib kita yakini. Kemudian kita pun menghasung manusia, mengajak manusia untuk melakukan yang demikian. Sehingga apabila semuanya berkeyakinan semacam itu, semuanya mengajak kepada yang seperti itu, maka insyaallah negeri kaum muslimin akan terbimbing, negeri kaum muslimin akan tenang dan tentram. Ahibati fillah rahimakumullah. Islam mengajarkan segala kebaikan, sehingga ketika ada kemungkaran-kemungkaran dari penguasa, Islam mengajarkan agar tidak melakukan hakim sendiri dalam menyelesaikannya. Islam mengajarkan agar melakukan jalur-jalur yang dituntunkan oleh syariat. Bukan artinya seorang muslim tidak mengingkari suatu kemungkaran yang ada. Kemungkaran siapapun yang melakukannya harus ada ingkar terhadap kemungkaran tersebut. Nabi SAW telah memberikan kepada kita aturan bagaimana mengingkari kemungkaran seandainya itu muncul dari seorang penguasa. Nabi SAW juga memberikan kepada kita tuntunan bagaimana kemungkaran itu bila muncul dari seorang rakyat. Masing-masing ada tuntunannya. Hal itu karena berbeda antara menyikapi rakyat biasa dan menyikapi seorang pemimpin yang menguasai umat yang banyak, yang memiliki kekuatan yang besar, yang di belakangnya ada kekuatan-kekuatan. Maka dari itu Nabi SAW memberikan tuntunan yang tepat, yang mengarahkan kepada kebaikan atau meminimalkan keburukan. Ahibati fillah rahimakumullah. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Man arada an yansaha li sultan, fala yubdihi alaniyah, wal ya'khudh bi yadihi, wal yakhlu bihi, fa in qabila fadhak, wa illa faqad adda alladhi alaihi." Barang siapa yang hendak menasihati seorang yang memiliki kekuasaan, fala yubdihi alaniyatan, maka janganlah dia menampakkan dengan terang-terangan, walakin ya'khudh biyadihi, tapi hendaknya dia pegang tangannya, fayakhlu bihi, dan ia ajak untuk berduaan, kemudian ia sampaikan apa yang hendak dia sampaikan. Fa in qabila fadak, kalau dia terima maka itulah yang diinginkan.
wa illa, dan kalau tidak diterima, faqad addalladzi alaih, maka dia telah melaksanakan yang menjadi kewajibannya. Inilah tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada umat ini, sehingga bila tuntunan tersebut dilakukan, insyaallah kebaikan-kebaikan akan terwujud dan kemungkaran-kemungkaran akan terkurangi. Tapi ketika manusia tidak menjalankan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dikhawatirkan terjadi berbagai kerusakan, terjadi berbagai kekacauan, terjadi berbagai kegaduhan yang sampai terkadang merenggut nyawa, terkadang menghilangkan keamanan, dan berbagai kerusakan-kerusakan yang timbul karenanya. Oleh karena itu, ahibati fillah, sejarah telah berjalan, dan hendaknya kita melihat dari apa yang terjadi di berbagai negeri dulu maupun sekarang. Ternyata cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat dalam mengingkari kemungkaran, dengan turun ke jalan-jalan dan yang sejenisnya, hanya akan memberikan kerusakan-kerusakan yang lebih daripada kemungkaran yang hendak dia hilangkan. Ahibati fillah rahimakumullah. Untuk itu hendaknya kita kaum muslimin senantiasa mengacu kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menjadi pegangan kita, dan bersabarlah dengan kita memegangi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak manusia mencemooh, walaupun banyak manusia menentang, tapi kebenaran pasti akan membawa kebaikan, dan kesalahan pasti akan membawa kepada keburukan. Ahibati fillah rahimakumullah. Maka amalkanlah nasihat Rasulullah SAW bahwa Islam ini merupakan nasihat kepada para pemimpin muslimin, dengan apa yang tadi disebutkan, bahwa kita melakukan apa yang mesti kita lakukan secara syar'i untuk taat dan patuh kepada mereka pada perkara yang ma'ruf, bukan pada perkara yang mungkar. Dan ketika terjadi kemungkaran, ikutilah jalur syar'i, prosedur syar'i yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Islam ini juga merupakan nasihat bagi para awam al-muslimin, keseluruhan kaum muslimin, yakni rakyat yang mereka itu bukan para pemimpin. Mereka kaum muslimin yang mereka adalah merupakan rakyat, juga sangat membutuhkan dari kita selaku seorang muslim nasihat, keinginan yang baik, niatan yang baik dari diri kita, dan keyakinan yang baik dari diri kita, apa yang mesti kita lakukan terhadap mereka, dengan kita mencintai sesama muslimin, dengan kita menyukai kebaikan untuk mereka sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri kita sendiri, tidak menyukai kejelekan menimpa mereka sebagaimana kita tidak menyukai kejelekan menimpa diri kita masing-masing. Ahibati fillah rahimakumullah. Itulah yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man ahabba an yuzahza minan nar wa yudkhala al-jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih." Siapa yang suka untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, maka hendaknya kematian mendatangi dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya dia memperlakukan manusia sesuai dengan apa yang dia suka untuk diperlakukan dengannya. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita telah diberi aturan oleh Rasulullah dalam muamalah kita, pergaulan kita dengan sesama manusia, dengan suatu cara yang telah digariskan oleh Rasulullah, tapi membutuhkan aplikasi dan penerapan yang sangat luas. Yaitu apa? La na'ti ilan nas bima nuhibbu an nu'ta ilaih. Kita memperlakukan manusia dengan sesuatu yang kita suka untuk diperlakukan dengannya. Ketika kita suka untuk didoakan, kita pun mendoakan mereka. Ketika kita suka untuk dibantu, maka kita pun membantu mereka. Ketika kita tidak suka untuk diganggu, kita pun tidak mengganggu mereka. Ketika kita suka kemakmuran mereka, kemakmuran diri kita, maka kita berusaha memakmurkan mereka.
Ketika kita tidak suka musibah menimpa kita, maka kita pun tidak suka musibah menimpa mereka, dan begitu seterusnya. Kalau hal ini diaplikasikan dalam kehidupan, maka akan terwujud kebaikan yang sangat banyak dan sangat meluas. Hanya saja terkadang dalam hal mempraktekkan, manusia tidak begitu perhatian. Lebih banyak seseorang memperhatikan kepentingan dirinya daripada kepentingan orang lain. Ahibati fillah rahimakumullah, dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kaum muhajirin dan kaum ansar, adalah gambaran suatu masyarakat kaum muslimin yang saling memahami di antara mereka, saling membantu di antara mereka, saling menasihati di antara mereka. Maka begitulah semestinya kita melakukan di antara sesama kita, mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang diterangkan oleh Rasulullah alaihi wasallam secara garis besar dari agama ini, di mana agama sebagai nasihat. Semoga Allah azza wajal senantiasa menjadikan kita orang-orang yang selalu taat kepada Allah azza wajal. Allahumma ja'alna minan nasihin, Allahumma ja'alna minan nasihin, Allahumma ja'alna minan nasihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimis salat.